Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Saudara, ada satu kisah yang mengharukan tentang seorang anak seusia sekolah minggu kelas kecil. Peristiwa itu menarik. Manakala pada suatu ketika anak ini di rumah bersama dengan orang tuanya. Namun dia melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya agak heran. Kenapa? Karena anak ini, anak yang bernama Kesia Natalia Gabriela, salah seorang anak dari anggota jemaat, salah satu jemaat GKE, jemaat Batang Pembelum. Ketika itu dia sedang merapikan uang tabungannya, uang recehan itu. Dia rapikan, lalu dia masukkan ke plastik bekas bungkusan gula. Dia taruh, dia ikat. Beberapa bungkusan rupanya. Lalu tentu saja orang tua ini agak heran dan bertanya kepadanya, "Siang untuk apa ini?" Mungkin mereka pikir dia akan membeli apa, mungkin beli seragam, beli tas, beli sepatu. Dan yang sangat luar biasa mengejutkan, orang tuanya bahkan mungkin kita semua. Apa jawabnya? "Saya akan berikan uang ini." Ya, untuk siapa? Apa untuk temanmu? Tidak. Ingin tahu orang tuanya terus mendesak dan bertanya, "Untuk siapa akan kamu berikan uang ini?" Apa jawabnya, saudara? "Untuk Yesus." Hah? Jadi ibunya semakin mendekat, jangan-jangan ini salah dengar. "Untuk siapa kamu akan berikan uang ini?" Yang sudah dibungkus rapi di plastik gula. "Untuk Yesus." Dengan jelas, dengan sigap, dengan pasti, dengan sukacita dia mengatakan berulang-ulang tujuan itu. Jadi dia sangat pasti untuk Yesus. Ya, kalau kamu berikan untuk Yesus, ya bagaimana caranya ini? Untuk apa? Untuk apa kamu berikan untuk Yesus? Untuk membangun rumah tempat ibadah, untuk sembahyang. Demikian katanya kepada kedua orang tua. Apa tidak untuk beli HP baru? Tidak. Untuk Yesus. Saya menabung untuk Yesus. Dan barangkali tabungannya itu dia lakukan bukan hanya satu hari, saudara. Uang recehan, mungkin yang 50-an itu, yang ratusan itu, uang perak, uang logam itu, dia kumpulkan mungkin beberapa bulan. Untuk Yesus. Dia menabung untuk Yesus. Dia diberikan untuk Yesus itu untuk membangun rumah ibadah tempat sembahyang. Lalu beberapa hari kemudian dan tepat pada hari perayaan besar, hari Pentakosta yang pertama, hari pertanian GKS hari ini, anak ini beserta dengan kedua orang tuanya ke gereja untuk mengantarkan persembahannya, katanya untuk Yesus. Lalu diantarlah dan diterima oleh panitia pembangunan gereja, karena kebetulan mereka juga sedang giat-giatnya mencari dana untuk menyelesaikan pembangunan gereja mereka yang belum selesai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalah artinya sebenarnya sebagai manusia? Pemberian anak bernama Kesia Natalia Gabriela, yang walaupun dihitung-hitung dan dia sendiri tak bisa menghitungnya, hanya membungkus saja. Ternyata dihitung-hitung ya sekitar 200.000 lebih pada uang rencan. Tapi walaupun sebegitu banyaknya, tapi itu juga cukup banyak kalau dibawa ke gereja rupanya. Apa yang mengharukan kita? Bukan nilai uangnya, saudara. Tapi ada satu hal yang luar biasa.
Anak kecil seumuran sekolah minggu kelas kecil kok bisa berpikir seperti ini? Kenapa dia bisa berpikir dan melakukan hal yang seperti ini? Kalau bukan ada kuasa lain, kuasa yang baik, kuasa yang kudus, Roh Kudus yang membimbingnya untuk melakukan hal yang demikian. Pertanyaan kita, apa hubungannya kisah inspiratif ini dengan nas kita? Dengan tema bulanan GKE pada bulan Juni menjadi pelaku firman, dan juga sekaligus dalam rangka perayaan UN United Evangelical Mission, dan sekaligus dalam rangka hari Pentakosta yang pertama ini. Saudara-saudara, secara langsung memang tidak ada hubungan dengan hari Pentakosta ini, dengan hari pertanian, dengan hari perhimpunan gereja-gereja sedunia yang bergerak di bidang sosial. Tetapi secara tidak langsung ada hubungannya. Mari kita lihat apa kata nas kita. Mulai pada ayat 8. Maka kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tidak perlu engkau jelaskan yang lain, halaman berapa, yang nomor berapa, tidak perlu. Cukup. Seolah-olah Filipus menunjukkan keahliannya dalam pikirannya. Satu saja, tunjukkan saja mana Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi pada ayat yang ke-9, apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Telah sekian lama engkau bersama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Anak yang bernama Kesia Natalia Gabriel mungkin sama seperti kita, tidak mengenal Yesus secara wajah, tidak mengenal lebih dalam tentang Yesus, apalagi yang berteori tentang iman, tentang pengharapan, tentang hal-hal teologis tentang Yesus, tentang kekristenan ini, mungkin dia akan mengerti. Tapi satu hal yang sangat berbeda, dia mengenal Yesus. Karena dia mengenal Yesus, dia sekaligus mengasihi Yesus. Tapi Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Filipus memang mengenal Yesus secara fisik, tapi dia tidak mengenal Yesus secara roh. Tidak jarang dalam kehidupan ini, mungkin juga orang Kristen bersama-sama dengan Yesus, selalu memuji Yesus, selalu berdoa dengan Yesus, selalu membaca Alkitab tentang Yesus, selalu ada dalam persekutuan dalam Yesus. Namun, apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus? Jangan-jangan hanya pengenalan sebatas seperti apa yang Filipus kenal. Mengenal, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, entah berapa usia kita sekarang, kita yang telah mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semoga pengenalan kita bukan hanya sekedar pengenalan nama, tapi mengenal lebih dalam tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Mengenal Yesus. Di dalam menjalani hidup ini banyak hal yang sulit. Demikian pun yang dialami oleh para murid. Manakala suatu saat mereka tidak selalu bersama dengan Yesus. Dan sampai saatnya
Yesus naik ke surga. Namun Yesus tidak membiarkan para murid bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Demikian pun Yesus tentu tidak meninggalkan kita di dalam menjalani kehidupan yang berat ini, saudara. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan berbagai macam. Banyak hal yang kita hadapi. Mungkin sebagian ada yang seperti tidak kering air mata menghadapi tantangan hidup ini. Ada yang mundur dari iman, ada yang mencari jalan pintas untuk mengatasi persoalan. Namun kita tetaplah kuat, tetaplah kita berpaut iman kita pada Yesus, dan tetap pengenalan kita adalah pengenalan yang benar tentang Yesus, Sang Tuhan, Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum Yesus meninggalkan para murid, Ia telah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Pada perikop yang kedua, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu janji Yesus. Janji Allah memberikan penolong. Tentu saja bila Allah yang memberikan, tentu yang baik, tentu yang berkualitas, tentu Dia mengerti apa yang terbaik yang Dia berikan bagi kita, menolong kita. Roh Kudus dalam bahasa aslinya disebut Parakletos, Roh penolong, yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang memberikan kita pemahaman, pengertian, sehingga kita mengenal dengan benar tentang Allah, mengenal dengan benar apa yang Tuhan kehendaki dan tidak kehendaki dalam hidup ini. Ada dua cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama adalah destruktif. Jadi Roh Kudus itu yang pertama, dia merobohkan, dia merusak segala pemikiran kita yang rusak ini, dia runtuhkan. Segala gaya hidup kita yang gaya hidup dunia, ia bersihkan. Bahkan dompet kita pun dia robek, karena mungkin kita selama ini tidak menggunakannya dengan baik akan isi yang ada di dalamnya. Jadi Roh Kudus itu bersifat destruktif, merusak, menghancurkan segala harapan keinginan kita sebagai manusia kedagingan ini. Tapi tidak titik. Karena sekaligus Roh Kudus itu adalah konstruktif, menata kembali, membangun kembali kehidupan yang baru. Karena itu setiap orang yang dituntun oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus, maka hal yang pertama-tama itu nampak ada perubahan sikap, perubahan gaya hidup. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Roh Kudus memimpin kita supaya kita hidup, atau kita berani berbeda dari dunia ini. Cara hidup kita, cara berpikir kita tidak sama dengan dunia ini. Kita memiliki sesuatu yang baru, kita dibaharui dalam hidup kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak kehendak Allah. Jadi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun umatnya. Umatnya akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bila kecenderungan kita adalah kecenderungan yang baik, yang kudus, yang berkenan, itu tandanya bahwa kita benar dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi bila hidup kita merusak segala apa-apa yang duniawi, yang menuju kejahatan, walaupun diingatkan tahap mau ke sana, nah ini tandanya bahwa manusia seperti ini adalah manusia
yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita, dia memberikan kekuatan. Roh Kudus yang Tuhan Yesus jadikan yang memberikan penguatan, penghiburan, pertolongan bagi kita ialah Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Keberanian yang seperti apa, saudara? Tentu saja yang dimaksud di sini bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian untuk menyaksikan kasih Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi keberanian kita untuk berbeda dari dunia ini, cara berpikir dunia ini tentang iman. Tapi Roh Kudus membimbing kita supaya kita beriman. Iman kita menjadi iman yang hidup. Lalu kita akan melakukan banyak hal yang indah dalam tindakan-tindakan iman. Lalu yang tidak kalah penting bahwa Roh Kudus itu juga memberi kita kekuatan yang luar biasa. Keberanian untuk menyaksikan kasih Tuhan, untuk menjadi pelaku firman. Keberanian untuk melawan bisikan setan. Keberanian untuk mengatakan tidak kepada kejahatan. Karena itu Roh Kudus membimbing kita, memberikan kita keberanian. Keberanian yang seperti apa? Keberanian untuk melakukan kasih. 1 Yohanes pasal 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mendatangkan hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut untuk berbuat, takut untuk berbagi, ya, takut untuk rugi, dan banyak ketakutan duniawi kita yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita bukan hidup di dalam Allah, di dalam kasih Allah, tetapi hidup di luar kasih. Karena kasih yang benar itu tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan untuk rugi, tidak ada ketakutan untuk berbagi, tidak ada ketakutan untuk percaya, tidak ada ketakutan menghadapi berbagai macam ancaman atau tawaran setan. Roh Kudus telah dicurahkan. Jadi Yesus telah ia genapi. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjuangan hidup ini kita tidak sendiri. Menghadapi pergumulan kita yang penuh dengan air mata, sakit, penyakit, dan entah berbagai macam pergumulan hidup kita. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita melewati gurun dunia ini. Roh Kudus itu akan memberikan kita melewati perjalanan kehidupan dunia ini, supaya perjalanan kita lurus ke depan hingga menuju kekekalan. Karena itu dalam Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus itu juga pada bait yang kedua disebutkan kawan karib terdekat, kawan yang terbaik, yang berasal dari Allah, Parakletos, Roh penolong itu. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membimbing kita, sehingga kita di dunia ini memiliki keberanian untuk melakukan yang baik. Sebagai buah kasih, benar kita mengasihi Tuhan. Karena itu saudaraku, di dalam hidup ini kita sebagai umat Tuhan tidak hanya sekedar minta dikasihi oleh Tuhan melewati ribuan doa kita daftar panjang. Kasih saya Tuhan, beri ini, beri itu, beri itu. Tapi yang benar ialah di samping kita sebagai manusia yang lemah, kita memang perlu mencari kasih Tuhan, supaya Tuhan melindungi, memberikan kesembuhan dari sakit, supaya diberkati, itu manusiawi dan terus. Tapi jangan lupa, kita juga merespon kasih Allah dan kita mengasihinya. Dan cara kita mengasihi Allah ialah bahwa kita tidak memiliki ketakutan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dalam rangka hari, di samping hari
weekend, Sunday, hari Pentakosta yang pertama dan hari pertanian GKE. Mari saudara-saudara saya ajak kita menyanyikan lagu ini, Kidung Jemaat 237 ya. Dan biarlah kita hayati setiap baitnya. Dan semoga ia menginspirasi dan menjadi berkat bagi kita semua. 237 musik boleh dimainkan. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu. Bait 1 dan bait 2. Kawan karib terdekat atau penolong yang benar. Kawan karib terdekat, penolong yang benar. Yang gelap hati anakku tenang bila badai menderu, terdengar suara ke negeri sejahtera. Biarlah Roh Hikmat membimbing kita untuk mengenal dengan benar tentang Yesus, dan pengenalan kita tidak akan dikaburkan oleh permintaan tukar tambah oleh setan. Mari kita memiliki keberanian untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dan biarlah kasih yang kita lakukan setiap hari itu membuktikan bahwa benar kita mengasihi Tuhan. Dan sekaligus benar pula bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita melalui pertolongannya setiap hari, setiap langkah kehidupan kita.